Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memberikan materi tentang langkah-langkah perencanaan keuangan yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Ventini Harika Karlina, yang kedua Dian Aprilia Putri, yang ketiga Fajar Royan, yang keempat Maulana Muhammad Fatah, dan yang terakhir yang kelima yaitu Adinda Eka Devi Aurelia. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas beberapa poin penting yang ada di langkah-langkah perencanaan keuangan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Pendahuluan. Dalam kehidupan modern ini terdapat berbagai tawaran dari berbagai industri di sekeliling kita yang membujuk untuk membeli produk-produknya. Di lain pihak, kita memiliki kemampuan keuangan yang bukan kemampuan tanpa batas. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk memiliki kebijakan dalam memilih produk sangat penting untuk dibeli yang tentu saja harus berdasarkan pada perencanaan pengeluaran uang. Perencanaan pengeluaran uang kita dibentuk berdasarkan pertimbangan akan perencanaan keuangan dalam konteks pencapaian tujuan hidup. Selanjutnya, perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standard Board Indonesia adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Perencanaan keuangan meliputi yang pertama manajemen arus kas, yang kedua perencanaan investasi, yang ketiga perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi, yang keempat perencanaan hari tua, yang kelima perencanaan pajak, dan yang keenam, perencanaan distribusi kekayaan hibah dan waris. Perencanaan keuangan yang baik akan memberikan kebebasan finansial yang berhasil mencapai tujuan-tujuan kehidupannya dan bebas dari kesulitan keuangan akibat utang. Tujuan keuangan itu bermacam-macam dan dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Yang pertama, jangka pendek, tujuan yang target pencapaiannya kurang dari 1 tahun, dan yang kedua, jangka menengah yang target waktunya antara 1 sampai 5 tahun, dan yang ketiga, jangka panjang yang target waktunya lebih dari 5 tahun. Berikutnya, dalam melaksanakan perencanaan keuangan, ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, mendefinisikan tujuan keuangan yang akan dicapai. Yang kedua, memeriksa kondisi keuangan saat ini. Yang ketiga, mengumpulkan informasi data yang relevan guna pencapaian tujuan keuangan dengan mempertimbangkan kesenjangan antara kondisi keuangan saat ini dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Yang keempat, membuat rencana keuangan, yaitu membuat rencana tentang apa saja yang harus dilakukan agar tujuan keuangan dapat tercapai. Yang kelima, melaksanakan rencana-rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, review perkembangan pencapaian target keuangan yang dilakukan secara periodik, apakah setahun sekali atau setiap bulan, disesuaikan dengan tujuan keuangan dan target waktu yang ingin dicapai. Tahap pertama, penentuan tujuan keuangan. Tujuan keuangan dapat dianalogikan dengan tujuan suatu proyek. Dalam penetapan tujuan, sebaiknya dibuat perumusan SMART, yaitu yang pertama, spesifik. Pengungkapan tujuan haruslah menggunakan kata-kata yang lugas, tidak mengandung makna ganda. Yang kedua, measurable atau terukur, hasil yang akan dicapai dalam bentuk angka dan mata uang yang jelas. Yang ketiga, attainable atau dapat dicapai. Tujuan keuangan tidak selalu hanya satu. Ada kalanya tujuan keuangan itu terdiri dari beberapa hal dalam tenggat waktu yang sama. Jika hal ini terjadi, seharusnya ada skala prioritas yang sama, yang mana yang akan diprioritaskan pencapaiannya jika ternyata kondisi yang terjadi tidak sesuai harapan. Yang keempat, realistik atau realistis, membuat tujuan keuangan seharusnya tidak terlalu muluk dan mempertimbangkan kemampuan yang ada. Tujuan yang terlalu muluk justru dapat membuat frustasi atau bahkan terjebak dalam situasi keuangan yang lebih buruk akibat utang. Yang terakhir, timely atau jangka waktu yang jelas kapan tujuan keuangan tersebut akan dicapai. Konsep nilai uang di masa depan, rumus future value, FV sama dengan PV dikali 1 plus R per M kali MT. PV sama dengan future value atau nilai yang akan datang, PV present value atau nilai sekarang,
R. Suku bunga atau rate inflasi per tahun. M. Beberapa kali pengenaan rate per tahun. Dan T atau waktu dalam tahun itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu tahap 2, memeriksa kondisi keuangan saat ini, meliputi yang pertama yaitu mencatat arus kas dalam laporan arus kas, yang kedua laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi, yang ketiga rasio kesehatan keuangan. Untuk selanjutnya yaitu tahap 3, mengumpulkan informasi data yang relevan. Mengumpat informasi yang pertama yaitu profil risiko, yang kedua profil kepribadian, yang ketiga profil instrumen investasi, dan yang keempat yaitu alokasi aset. Tahap 4. Membuat rencana keuangan, pelaksanaan, dan review. Sebenarnya, dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, maka diperlukan kompetensi perencanaan keuangan yang mumpuni untuk membantu kita mencari solusi dalam mencapai tujuan keuangannya. Itu tadi adalah pembahasan beberapa poin dari materi langkah-langkah perencanaan keuangan dari kelompok 3. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa saja yang ada dalam langkah-langkah perencanaan keuangan. Sekian dari kelompok 3, jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.